Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianto Pratama, mahasiswa Unsia, program studi PJJ S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis skandal korupsi dan mismanagement di PT Krakatau Steel dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen Ibu Dian Meta Ariyanti, SOS MSI. Selamat malam Bu, izin saya menyampaikan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang saya mengambil topik ini adalah dalam hal peran strategis, PT Krakatau Steel merupakan BUMN terbesar di Indonesia, memainkan peran penting dalam industri baja nasional. Dan skandal yang terjadi sejak tahun 2021, perusahaan ini mengalami skandal korupsi dan mismanagement, menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Berikutnya mengenai masalah organisasi. Yang pertama, terdapat struktur birokratis, di mana struktur organisasi PT Krakatau Steel yang terlalu birokratis menyebabkan pengambilan keputusan yang lambat. Yang kedua, terdapat GCG yang lemah. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance masih lemah, menyebabkan transparansi dan akuntabilitas yang buruk. Yang ketiga, konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara manajemen dengan kontraktor dan pemasok menyebabkan praktik korupsi dan pengadaan barang tidak adil. Berikutnya, terdapat juga masalah personal, di mana kepemimpinan tidak kompeten. Pejabat tinggi perusahaan tidak memiliki kompeten memadai untuk mengolah perusahaan. Berikutnya terdapat masalah KKN marak terjadi. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi terutama dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Masalah berikutnya terdapat penyalahgunaan wewenang. Kurangnya pengawasan terhadap karyawan dan pejabat memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Berikutnya terdapat masalah insentif, di mana insentif tidak seimbang. Pejabat tinggi mendapatkan bonus besar tanpa diimbangi dengan kinerja yang baik. Moral hazard. Moral hazard terjadi karena pejabat lebih fokus pada keuntungan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Berikutnya juga terdapat kurang insentif terhadap integritas. Tidak ada insentif yang memadai untuk mendorong karyawan bekerja dengan integritas dan transparansi. Masalah berikutnya terdapat pada pengendalian keuangan. Terdapat utang yang besar menyebabkan manajemen keuangan yang buruk menyebabkan utang perusahaan meningkat. Masalah berikutnya adalah pengelolaan kas yang buruk. Cadangan kas perusahaan tidak cukup untuk mengatasi masalah keuangan yang timbul. Berikutnya terdapat pelaporan keuangan yang tidak akurat. Laporan keuangan perusahaan tidak transparan. Solusi untuk memperbaiki tata kelola perusahaan tersebut adalah yang pertama, perbaikan struktur organisasi, menyederhanakan struktur, menerapkan good GCG secara ketat, dan membentuk Dewan Komisaris Independen. Yang kedua, penguatan sistem pengawasan, membentuk komite audit independen, meningkatkan frekuensi dan kualitas audit internal dan eksternal. Yang ketiga, reformasi sistem insentif dengan cara menghubungkan insentif dengan kinerja yang berintegritas, menghapus insentif yang berpotensi moral hazard. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM.
melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas, menetapkan standar etik yang lebih tinggi. Yang kelima, penguatan pengendalian keuangan. Restrukturisasi utang menerapkan sistem teknologi informasi yang canggih, memastikan laporan keuangan disusun secara akurat. Kesimpulannya, kegagalan organisasi. Terdapat kegagalan organisasi. Yang pertama, skandal korupsi dan manajemen di PT Krakatau Steel menunjukkan kegagalan organisasi dalam mengelola personal, insentif, dan pengendalian keuangan. Yang kedua, kerugian finansial dan reputasi. Kejadian ini menyebabkan kerugian finansial yang besar dan merusak reputasi BUMN di Indonesia. Yang ketiga, reformasi menyeluruh. Diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam struktur organisasi, sistem pengawasan, dan budaya kerja yang berintegritas. Yang keempat, peran regulator dan pemerintah. Peran regulator dan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa BUMN dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Selanjutnya saya akan menyampaikan rekomendasi dari hasil penelitian ini. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara mendalam dampak skandal ini terhadap industri baja nasional. Yang kedua, peningkatan keterlibatan publik dalam pengawasan dan monitoring kinerja BUMN sangatlah penting. Yang ketiga, peningkatan edukasi. Peningkatan edukasi tentang tata kelola perusahaan dan etika bisnis bagi karyawan dan manajemen BUMN.